العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وفي علومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته Nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ula utai kang pertama iku Lailatul Qadri Lailatul Qadar. Al-ula utai kang kang pertama utawa kang kawitan iku Lailatul Qadri utawi Lailatul Qadar. Bima iku bimaknal miqdar wal fadli kelawan nganggo makna keagungan wal fadli lan keutamaan waya utawi qadar bimaknal miqdar iku alati wal wasofa kang nyipati ing alati sapa Allah taala bikoli dari Allah la qadri khairu min alfi syahrin utawi Lailatul Qadar utawi wengi Lailatul Qadar iku khairun bagus min alfi syahrin tinimbang 1000 wulan wa hadhihi utawi iki al-qadru bi maknal miqdar Lailatul Qadri bi maknal miqdar iku takunu ana apa hadhihi ana iku fil asril awakhir ing dalam 10 dina akhir min Ramadan sahulan min Ramadan asal Ramadan khosotan hale tertentu. Wa amasani atau anak pun tekan kaping pindho iku faya mongko tesaniyah iku Lailatul Qadri di makna takdir atau di makna pesten wa ya utai al-qadar di makna takdir iku alati wong wasofa kang nyipake nglati sapa Allah taala biqaulian dari Allah inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Inna saat temene ingsun iku anzalna nurunaken sapa ingsun ing Al-Qur'an fi lalaten dalem wong mubarakaten kang den berkahi. Inna saat temene kita iku kuna ana sapa kita iku mungzirina padha meden-medeni kabeh. Fiha ing dalem ilah yukraku den bisa apa kulo amrin satunggal perkara hakimen kang den kukuhake. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wasyukurillah, kesempatan pagi yang penuh barokah, pagi yang penuh rahmat. Allah Subhanahu wa taala boten bosen-bosene tansah paring kenikmatan, kerahmatan datang kula panjenengan sedaya. Sehingga tidak ada kata tidak untuk kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap karunia-Nya. Jikalau kita menjadi hamba yang pintar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik bahagia dunia maupun bahagia akhirat. Termasuk pagi hari ini Allah perkenankan kita berkumpul di aula dzikir sholawat dalam waktu dan gelombang yang sama, dalam kajian yang sama, yang hampir habis insyaallah kajian siang. Mungkin satu pertemuan lagi mungkin dapat kita selesaikan, atau nanti bisa pagi hari ini selesai alhamdulillah, dan kita lanjutkan dengan kitab yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang memaknai Lailatul Qadar. Ba'dul muhaqqiqin itu menyatakan, ba'dul muhaqqiqin minal arifin. Qala ba'dul muhaqqiqina minal arifin. Inna Lailatul Qadri tutlaqu ala lailataini. Bahwa Lailatul Qadar itu diucapkan atas 2 malam. Yani disebut dengan 2 malam. Yang pertama Lailatul Qadri
bimaknal miqdar wal fadli. Jadi memaknai Lailatul Qadar kata ba'dul muhaqqiqin, orang-orang yang sudah menyatakan terus nyatakno kabeh ahli hakikat kabeh dari kalangan arifin, wis muhaqqiqin minal arifin bisa. Wonge tukang nyatakno terus dari kalangan orang-orang yang arifin, orang-orang yang ma'rifat billah, itu pasti mereka ahli haqaiq atau ahli hakikat. Maka mereka menyatakan Lailatul Qadar itu dikatakan ada atas 2 malam. Yang pertama Lailatul Qadar bimaknal miqdar wa fadl. Lailatul Qadar dimaknai sebagai keagungan dan keutamaan. Karena apa? Lailatul Qadar dimaknai miqdar wal fadl allati wasafallahu Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwa kata Allah Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Lailatul Qadar disebut lebih baik daripada 1000 bulan inilah oleh ba'dul muhaqqiqin dikatakan keagungan dan keutamaan. Artinya Lailatul Qadar memiliki keagungan, memiliki keutamaan, memiliki ketertentuan, memiliki kekhususan. Ya, orang-orang khas, orang wong khas. Lailatul Qadar itu termasuk malam yang khosoh, malam yang tertentu. Wa hadhihi takunu fil asril akhir min Ramadan khasah. Maka disampaikan Lailatul Qadar ini ada pada 10 dari malam terakhir dari bulan Ramadan. Karena dikatakan Lailatul Qadar itu sebagai malam yang punya keagungan, sebagai malam yang punya kelebihan. Nggih, Lailatul Qadar khairun bisarin, padha-padha bengine, bengi ana Lailatul Qadar karo bengi reneng Lailatul Qadar ya ada. Fadilah ada, fadlnya ada, agungnya pun juga jauh dibanding malam yang di situ terdapat Lailatul Qadarnya. Adapun Lailatul Qadar diucapkan dengan 2 malam yang kedua. Wa amasaniyatu fayalatul qadri bimakna takdir. Bahwa Lailatul Qadar itu di makna pesten. Di makna pesten, takdir. Wa ya allati wasafa Allah taala biqali inna anzalnahu fi lailatul qadri lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Fiha yubraku kullu amrin hakim. Wahadilah takunu tawaratan. Wahadilah utawi kiki wengi iku takunu ana wahadilah iku tawaratan mubeng. Mulane bahasane Buku On Air mutawwirul awqat. Mutawwirul awqat sebagai pemutar roda acara. Jadi mutawwirul atau tawara yutawiru mutawarotan. Jadi lah mutawir, bahwa mutawir orang yang memutar roda acara. Bukan muqaddimul awqat, mutawirul awqat atau muqasimul awqat. Kadang-kadang ibu-ibu salah ucapin. Boleh mutawirul awqat, boleh muqasimul awqat, pembagi waktu atau pemutar roda waktu itu, pemutar roda acara. Jangan muqaddimul awqat. Ya kena baru muqaddimul awqat karena saya mendahului acara, membuka acara. Terima kasih pada ibu yang sudah membuka acara, buka muqaddimai di acara, tapi yang pas itu muqasimul atau mutawwirul awqat, mutawwir bahasanya. Wa hadhihi lailatu takunu dawaratan fis sanah kulliha. Malam ini berputar dalam setiap tahunnya. Seluruh tahun akan diputeri dengan namanya hadhihi lailah. Wal ghalibu annaha lailatun nisfi min Sya'ban. Adapun kaprae hadhihi lailah itu yaitu pada malam nisfu Sya'ban. Diarani malam nisfu Sya'ban. Wa qad istama'at al-lailatani. Para ulama bersepakat bahwa ada 2 malam yang bersamaan fi lailatin nuzul Qur'anil Hakim, yaitu malam turunnya Al-Qur'an Karim, Al-Qur'an yang mulia. Makanya
pada waktu itu inna anzalnahu fi lailatul qadri, disebutkan dalam ayat lain inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim, bahwa di dalam malam Lailatul Qadar diturunkanlah Al-Qur'an. Maka hal ini ada yang menyikapi atau menerima atau memahami. Satu ketemu dengan orang dipahami. Lailatul Qadar iki ora enek. Lailatul Qadar iki Quran iki inna anzalnahu fi lailatin qadar jarene ndek ngono kuwi. Ya dene ambek pengalamane ngono tak bantao ya percuma. Wong ora tau ngaji lho. Lah kok iso-isone ngomong Lailatul Qadar iki Quran kuwi. Karena dalilnya wa inna anzalnahu fi lailatil qadar. Bahasanya kan tidak paham deh bahwa saya telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Orang kok Qur'annya Lailatul Qadar itu bukan. Ada. Wa qad istama'at al-lailatani ma'an fi lailatin nuzul Qur'anil Karim. Jadi malam Lailatul Qadar itu bimakna al-miqdar wal fadl wa Lailatul Qadri bimakna takdir. Jadi sepakat bahwa dua malam itu diarani malam takdir. Walihada wusifat bil wasfaini, karena inilah dia disifati dengan dua sifat, ay al miqdaru wal fadlu. Nah, ndur wau kan yo miqdar yo fadl, dan ketiga wati takdir, dan juga dimaknai takdir wal farqi, dan memisahkan. Wa hadzal qaulu huwa faslul khitab. Ucapan-ucapan ini yaitu memutuskan faslul khitab, memutusaken wasulayan di hadzal masalah ing dalem iki masalah li annaha karena masalah itu zatu aqwalin kang duweni pira-pira pendapat mukhalifatin kang beda-beda. Jadi mereka pendapatnya berbeda, namun mereka berdasar atau beralasan ketika mengeluarkan pendapatnya. Betul. Babu qiyamul lailatul qadri utawi iki bab nerangaken jumenengi ibadah wonten malam Lailatul Qadar. Lan Abi Hurairah tatinarto sangka Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala dawuh sapa Rasul sallallahu Abu Hurairah qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi muttafaqun alaih. Man utai sapane wong iku koma jumenengi sapa Lailatul Qadri ing dalem ibadah wektu Lailatul Qadar imanan halih iman wahti sabar lan luprih ganjaran ghufira mongko den ngapura laut marapa madosa takut gawa kang wis dingin apa mamin dambi nyatane dosane man mutafaqun alaih. Nanti kita akan dibahas di belakang makna daripada iman dan wahti sabar. Wa qala Imam An-Nawawi wa makna qiyamuha imanan. Niki menurut Imam An-Nawawi yang dikaitkan dengan makna qiyamiha imanan, makna jumenengi Lailatul Qadar dengan imanan ai tasdiqan bi anna haqqun wa ta'atun. Karepe bahwa malam ini memang malam yang super istimewa. Maksudnya dia membenarkan. Jadi membenarkan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang benar-benar istimewa, malam yang penuh keagungan, malam yang penuh dengan keutamaan. Letandang gawe ibadah Lailatul Qadar niku punya keyakinan tasdikon bi anna haqqon, bahwa ini betul-betul malam yang super istimewa. Nah, dan dia meyakini bahwa dengan taatnya nanti akan ada pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka namanya ibadah dengan dasar imanan. Adapun wahtisaban ai talaban lillahi taala wa sawabih. Adapun ihtisab niku nuprih ganjaran, milang-milang ganjaran karepe ya kuwi nuprih dhateng ridane Allah lan ganjarane Allah. Apa ridho ya wis ajane lek diomongne ngoten nggih, sing penting oleh ridho ganjarane ya katut. Sing penting oleh ridho ganjarane mesti katut. Dene ya padha mawon. Ridho karo ganjaran. Tapi lek ganjaran iki ya lek wong oleh ganjaran berarti ya ridho. Sangat kan? Nanti.
Iya. Soal turun Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makna itu saban dan perganjaran iki karepe golek ridane Allah Subhanahu wa taala lan ganjarane Allah. Nah, kapan usah ridho untuk ganjaran itu mesti melok padane. Tapi untuk menjelaskan orang awam itu butuh ganjaran. Kalau wong awam itu budale perkara ganjaran. Jadi tandang gawe napa-napa sene ganjarane piye? Ya baru tahu semenjak itu semangat lah. Nah, kita yang sudah dewasa ini masuk enggak itu ganjaran. Sedangkan ridho guys mau saringan kok gitu. Tidak ridane Allah loh, saringan. Orang-orang hakikat itu ibadah, orang ibadah juga api-api. Ridho ya kono, ra ridho ya kono. Yang penting menjalankan perintah Allah sesuai dengan prosedur yang diatur, wes perkara ridho, ora wis Gusti Allah. Lebono neraka ya wis. Baterai Allah ridane neraka ya neraka ora apa-apa. Baterai Allah ridane swarga ya ditampa. Dan niku wong gak wis hakikat. Itu wong semodel nonton niku wis ora ana bedane dilempong ora mundak mongkot, di paido ya ora terus tipis mboten. Jadi ibadah yang dikehendaki dengan imanan wahtisaban itu, imanan itu meyakinkan bahwa malam Lailatul Qadar itu memang betul-betul memiliki keagungan, memiliki kelebihan, memiliki keterkhususan, sehingga dia menjalankan itu semua dengan senang hati dan dengan penuh keyakinan bahwa malam itu memang malam yang super hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihtisaban dia meyakini bahwa kalau ibadah yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar itu memiliki kualitas yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La liriyai wa nahwihi, tidak karena untuk riya atau sejumlahnya riya. Payusan mongko den sunatake apa lisaru kekeh-kekehaken minas sholati sing salat yang Lailatul Qadar. Disunahkan untuk memperbanyak sholat saakeh-akeh. Pokok orang kesel temen-temen. Pokoknya sholat, laren, sholat nih. Itu yang afdal. Wa minat doai dianjurkan, disunahkan untuk memperbanyak doa. Wa ghairihi maliyane sholat lan donga tegese maca Quran wiritan. Dan sak manunggalane minal ibadah di saka macam-macam ibadah. Dari ibadah yang apa aja yang penting bernuansa ibadah lakonono untuk malam Lailatul Qadar itu. Wa istahablan dan sunatake apa ihya'uha murid-murid Lailatul Qadar. Jadi ibadah tilang ibadah orang melek tok. Murid-murid itu menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan membuka mata, membuka hati. Bukan matanya dibuka tapi hatinya ditutup untuk senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ibadah. Menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh ibadah. Artinya diisi dalam setiap aktivitas di malam Lailatul Qadar itu pokok berpotensi ibadah lakonono. Ya mbah marahi wong marahi. Ya mbah nuduhno wong kah. Mbah memberi aran kepada orang untuk kebaikan kah. Pokoknya itu ketika diniati ibadah maka setiap apa yang kita jalani pasti berpotensi ibadah. Pokoknya bagilan saya jawab ayat lu bayan ton nupre Lailatul Qadar ayat lu bayan ton nupre sapa wong. Lailatul Qadar akhir ing dalam 10 dina kang keri al-akhir kang akhir min Ramadan atau Ramadan. Hendaknya kalau kamu ingin berburu Lailatul Qadar tentunya ditentukan pada Nusrul Awakhir sepertiga terakhir yaitu tanggal 21 sampai 30 atau sampai tanggal 29 ada di situ. 5 kalau keterangan ruya kang rawakan riwayat Bukhari Imam Bukhari ngan Sayyidati Aisyah ta cinari ta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu taharrau
lailatal qadri fil asril awakhir min Ramadan. Nabi dawuh taharau padha ngencerana, padha nemen-nemeni, maknane juga sama. Padha ngepasnono, padha ngepasana sira kabeh Lailatul Qadri ing wengi Lailatul Qadar. Di 10 yang terakhir dari bulan Ramadan ini yang dijadikan dasar bahwa bergurulah Lailatul Qadar pada 10 yang terakhir. Karena kebanyakan diturunkannya dan para aulia, para sahabat dipertemukan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar, itu kebanyakan pada nyusul awakhir 10 sepertiga dari Ramadan, yaitu 21 sampai 30 29. Fayuwafiqu mongko gimana? Fi sahihain dalam hadis sahih lur. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana amar Nabi idza dakhala kana mlebu bal ngasrul akhir awal ngasrul 10 adina al akhir ahya mongko ngurip-urip Nabi ala ing wengi wa aiqadzalan gugah sawan Nabi ahlau ing keluarga Nabi wajad dalam teman-teman Nabi wasyad dalam naleni sawan Nabi al-mizara ing jarit. Diriwayatkan bahwa setiap masuk 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi menghidupkan setiap malam-malam itu, membangunkan keluarganya dan sungguh-sungguh dan naleni jari naleni tenan berapa kempulan wayana lulan merkoleh ajroha ing ganjarane Lailatul Qadar sapa man wongko makang jumeni soman ha ing Lailatul Qadar faqalan nocoki soman ha ing Lailatul Qadar supaya dia betul-betul menjumpai dengan nama Lailatul Qadar. Dikatakan takdir atau takdir mungkin nemoni takdir ora tapi kudu ono ikhtiare. Ana wong diomongi takdir itu ora gelem ikhtiar sendiri ora wong golek takdir, ora wong ikhtiar. Asline ikhtiar kene kok ora oleh ikhtiar untuk dihargai karo Allah. Allah itu selalu menghargai apa yang dilakukan manusia. Tidak seperti manusia kadang-kadang tidak bisa menghargai apa yang dilakukan orang lain kepadanya, tapi Allah selalu menghargai jerih payah umatnya kaitan hal-hal yang dikerjakan selama berpotensi ibadah dihargai oleh Allah. Allah itu pintar menghargai, jangan khawatir. Jangan khawatir dengan apa yang telah kita lakukan. Allah menghargai betul apapun yang kita lakukan. Contoh yang paling menonjol adalah dikatakan bahwa sholat yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat berjamaah. Tentunya kalau kita berbicara sholat berjamaah ya, tentunya ya jamaah yang punya potensi kebenaran, jamaah yang punya potensi keabsahannya secara syariat tentunya. Karena kita orang syariat, ya secara syariat dibenarkan. Maka akan ada jaminan setiap sholat yang dikerjakan dengan berjamaah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu keterangan dalam kitab Kifayatul Adhiyah yang pernah kita kaji bersama di Hasanah pada beberapa tahun yang lalu, bahwa orang yang sama jamaah itu saling bergandolan. Apa-apa dilakoni berjamaah saling gandolan kono. Sing kono gandul kene, sing kene gandul kono, otomatis diganduli kok ketompo, sing gandul ya katut ketompo. Makanya kalau ada satu jamaah, imamnya khusyuk, jamaahnya ngalamun, tetap jangan khawatir diterima Allah karena khusyuknya sang imam. Ketika imamnya sedang galau, imamnya sedang ngalamun, tapi ada satu jamaah yang khusyuk dalam ibadah, dalam bermakmumnya, maka menjadi sebab diterima sholatnya orang makmum ini, maka seluruh yang berjamaah di situ, termasuk imamnya, juga diterima oleh Allah sholatnya, karena jamaah yang jamaahnya ada yang diterima oleh Allah. Atau kedua-duanya, dari imam dan makmum tidak ada yang khusyuk sama sekali, bagaimana? Sekalipun tidak khusyuk antara makmum dan imam, perjalanan menuju ke musola atau ke masjid itu dihargai Allah sebagai sebab tetap diterima oleh Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa Allah selalu menghargai apa yang kita lakukan.
Jangan khawatir. Perkara wong ora nyampreng, perkara wong ora nampa ben, sing penting Allah nampa. Perkara wong ora patek trima ben, sing penting Allah nerima. Wong ora ngerti ya ben, sing penting Allah ngerti. Setiap apapun yang kita lakukan, Allah tahu kok. Maka jangan kecil hati, aku pas aku kurang binek, pas aku kurang binek karo dhek iki tak ngene. Tapi wong semono kok panggang ngono karo aku ya benek. Sing penting kerja kerasmu, aktivitasmu ketika kamu niatkan untuk beribadah pada Allah pasti berpotensi ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan tidak digubris oleh orang yang telah kita korbankan. Kita berikan pengorbanan maksudnya. Anak wong tak bilani sampai kaya ngene lek bilani, tapi kok gak ngerti blas kalau sing bilani. Ya masalah ngerti cara apa, tapi Allah ngerti apa yang kamu lakukan. Selama kamu bilani wong kuwi amrih apike, amrih di wong apik kok kamu bilani karena Allah wis tetap ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga inilah yang dijadikan modal bagi seorang pejuang agama Allah. Ini yang jadi modal. Jadi pejuang ini punya prinsip yang seperti ini. Ini wis dibelani keluar kaya apa tapi wong ora krasa gak masalah pejuang. Lek sampean menapa lek sampean belani apa terus kon ngregani jenenge ra pejuang. Perjuangan ini perjuangan bergani, pengen bergani iki mantap. Jenenge perjuangan itu ya ono kuwi. Kita berusaha maksimal demi kebaikan orang lain, tapi orang lain tidak mengerti dengan kita. Itulah berjuang. Lalu kiai-kiai desa berjuangnya tenanan, tapi orang katon, orang ketok. Yang ketok ya kiai-kiai pondok pesantren gede, gitu. Padahal, masya Allah, kalau perjuangan kiai pesantren sajane paling penak karena nota bocah mau toto, dari ngono dibuat yang desa, jadi kiai, sehingga perjuangan kiai nata umat itu luar biasa. Nata umat pakai jenis umat itu beda-beda kuwi lho ngangel. Nata santri satu misi ya. Enak tak jare loro santri niku enak kabeh pengen pinter. Mulane pondok pesantren dibentuk kegiatan sing model kaya aku mergo butuhe siji. Satu visi misi, ini aku mondok iki apa tujuan mondok sana mereka. Enak lah ngatur, tapi kalau kita sudah ngatur masyarakat, ayo angel karakter yang berbeda-beda dari kalangan masyarakat, maka dari kiai desa kudu alus, dari kiai desa kudu bijaksana. Nah, bijaksana ya megelut karo makmum, karo jamaah, karo masyarakat. Kudu alus, saya sampaikan bagaimana bahwa Abdullah sampai alus. Ketika ada seorang masyarakat yang bertanya pada kiai, Pak Yai, itu keluarganya berapa? Awan di sujudnya main pentangnya. Bu, yang main pentang Timot. Main pentang. Main pentang. Pentang ya. Tunggu semaem, Pak. Oh, lagi ada gantingan. Nasi kotak, Pak. Nasi kotak lagi lah, terakhirnya nasi gantingan. Nggih. Sebungkus lho, Pak. Lagi sebungkus di gantingan, tergantung sebungkus. Oh. Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kiai itu bijaksana, perjuangan nih ngono kuwi. Jadi jangan selalu berharap bahwa perjuanganmu harus dihargai orang. Ben dadi perjuangan. Nah, kalau kita setiap berjuang dihargai ya jadinya ya perjuangan. Ya, bukan perjuangan yang karena berpotensi ibadah. Jadi setiap hal yang berpotensi ibadah tenang tak omong. Perjuangan ini tenang, tidak terlihat di mata orang. Lagi guru madrasah, mulang anak wong sampai ke pintar. Apa balasannya? 10.000 per bulan. Ngono sik nunggak dia mau nyekolahno anak. Ya, tapi guru ya biasa lah.
pandai membayar di madrasah bukan menjadi persyaratan untuk mendapatkan kemanfaatan ilmu, guru cegah lagi. Guru cegah ngai syariah mendak bebani masyarakat, bebani wali murid. Tapi karena demi pemanfaatan ilmunya murid, maka harus ada syariah. Ngoten nunggak, setelah nunggak rawan nagih. Itu sekolah umum kita nunggak nagih, ada surat penagihan. Madrasah kawit kula cilik teko tuwek iki ora eneng madrasah nagih wali murid kon bayar. Kenapa ini memang bentuk perjuangan? Dia anak orang iso apa malah iso apa tidak ada harganya di mata masyarakat. Jadi peran kiai dalam rangka memberikan kebaikan kepada umat itu memang tidak ada anggapan sama sekali, dianggap biasa kan loh. Ya itu memang biasa karena perjuangan biasa ngono kuwi. Biasa yang dalam perjuangan ini semua ngono kuwi. Makanya kita belajar jangan sampai setiap apa yang kita lakukan ini hanya perlu dihargai. Tidak perlu. Allah selalu menghargai apapun yang kita lakukan selama berpotensi ibadah di mata Allah. Sekecil apapun akan dihargai oleh Allah. Nah, ketika Allah menghargai, jangan khawatir urusan apapun. Apalagi urusan duniawi. Cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya perjuangan. Namanya perjuangan. Bila yang ngono nyambut gawe kanggo anak bojo coba omong-omong ngene iki lho Pak, aku tak rewangi kaya ngene iki. Ora rasa ngono perjuangan kok. Perkara bojo menghargai alhamdulillah, anak menghargai alhamdulillah dene ora. Ya Allah alam tetap selama dia nyambut gawe memang diingatkan ibadah. Artinya berpotensi ibadah di hadapan Allah, maka perjuanganmu tetap dihargai Allah. Suatu saat Anda akan menemukan kebenaran, suatu saat Anda akan menemukan kebahagiaan di balik perjuanganmu yang kamu jalani karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten niku Allah niku tenang. Apapun dihargai. Ora salah ning ngalamun, tapi mergo mlakumu saka omah teko masjid, mlakumu dari rumah sampai teko musala dihargai Allah di situ. Tinggal langkah kakimu sebagaimana kita ngaji kemarin ya, bahwa ketika para sahabat ingin berdemo wa naktubu ma qaddamu wa kullu shay'in shay'an fi imamin mubin. Dalam tafsir Yasin yang telah kita kaji kemarin itu kan, bahwa langkah demi langkah orang yang berjalan dalam rangka beribadah kepada Allah, Allah lipat gandakan pahalanya. Karena begitu Allah menghargai setiap jerih payah seorang hamba di dalam mendekatkan diri pada Allah. Padahal ibadah hamba ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap dihargai oleh Allah. Itu Allah sampean. Iso ngai wong oleh bangga sehingga apa yang dilakukan orang atas pemberian itu sama ragumun. Orang gombon aku lek wong kuwi oleh maiti yo aku lho. Lek Allah isih menghargai walaupun sing maiti Allah, sing modali lho maiti niku. Kita ibadah kan yang memodali Allah. Jadi ketika kita ibadah dimodali Allah, ketika kita bisa menjalankan modal ini dengan melakukan dengan baik, Allah masih menghargai. Coba, hebat dah Allah itu jelas hebat. Baik bisa menghargai. Makanya apapun yang kita lakukan selama Allah melihat apa yang telah kita lakukan, Allah akan memberikan. Walaupun manusia lain tidak memberikan, kesempatan lain Allah akan memberikan kepada kita. Ini yang perlu untuk kita latih. Mulai biasa Bu, ngaji rutinan tidak ada sangu itu biasa, darat itu luar biasa. Umpama ngaji rutinan ono sangu kadung karo Pak sopir ngono wis maro padha biasa gitu. Tapi saya punya keyakinan Allah memberikan rezeki dari jalur yang lain ketika saya bisa menerima dengan apa? Ketika saya ngaji rutinan itu lah nyangoni didum karo sopir ini maro wedang ngono biasa. Bahkan kalau sedot di kelangan bensin bisa menang sopir itu biasa saya lakukan. Karena saya punya keyakinan bahwa setiap perjuangan yang kita lakukan Allah melihat dan Allah tidak akan mungkin membiarkan orang-orang yang berjuang di jalannya dengan penuh kekurangan. Ini yang harus menjadi modal dalam hidup sebagai seorang pejuang untuk li'ila'i kalimat ilah.
Allah menghargai betul, jangan khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Liman wa yanalu ajraha man qama wa wafaqaha walau lam yankasil syai'un min anwariha. Ya, di depan tadi disampaikan bahwa Allah itu selalu, Rasulullah itu selalu berusaha untuk membangunkan keluarganya sungguh-sungguh dalam mencari atau mengejar yang namanya Lailatul Qadar. Wa yanal maqulih ajra ganjarane sapa man wong qoma. Ganjaratul Qadar sapa man wong qoma kan jumlahan ha ing Lailatul Qadar wa faqan cocoki sama Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan pahala atas apa yang dia lakukan di dalam Lailatul Qadar itu selama semuanya berpotensi ibadah, bernuansa ibadah, maka akan ada pahala. Mbah ngaji, mbah sholat, mbah wiritan, mbah maca sholawatmu, mbah lek marai Quran wong, mbah lek marai sholawatan wong, itu semuanya akan berpotensi ibadah, akan dihargai oleh Allah. Walau lam yang kasib senajan ora kabuka Allah dengan posisi min anwaria sangka piro-piro cahaya Lailatul Qadar, sekalipun Allah tidak membukakan cahaya Lailatul Qadar kepada kalian. Walau lam yang kasih lahu syai'un min anwariha wa khasa'isi dan keistimewaan Lailatul Qadar fil yaqzatin dan nikah melek awil manam utawa dalam nikah guru. Wis tok jangan khawatir. Yang penting kita ikhtiar, ya. Yang penting malam selikur awake tangi berusaha sampai teko mandi subuh ikhtiar. Perkara sampean dibukakan oleh Allah, diingkisahkan oleh Allah sesuatu dari cahaya Lailatul Qadarkah, atau diberikan kelebihan-kelebihan yang ada pada Lailatul Qadarkah. Allah ini ya, lek nemu Lailatul Qadar iki rasane awak ngene. Fil yaqzati aw fil manam, baik Anda dalam kondisi terbangun maupun tertidur, jangan kamu hiraukan itu. 5 atau sepenting ikhtiar, sepenting usaha. Sepenting ikhtiar. Untuk pengen Lailatul Qadar ikhtiar lah. Mulanya ditinggali saking niki, banyak orang yang tidak berkeinginan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu modelnya awake kan ngeten iki dijekne, sebenarnya sing dijekne sing ngaji dhewe ora pokok. Maka ketika turun Lailatul Qadar itu kan ketika Rasulullah diceritani karo Jibril, terus Kanjeng Nabi menceritakan kepada umatnya tertarik dengan kajian Nabi tadi. Sehingga dia punya keinginan, karena apa? Karena tertarik. Nalika dijekne iki duwe ketertarikan ngono lho. Oh, mboten kaya kula jenengan dijekne yo ora pada tertarik, diomong ngono ning pahala ngene ora tertarik. Maka kemarin saya ngaji 10 surah di desa tetangga itu. Masya Allah, ada seorang ibu. Ada seorang ibu ya Timbalor itu. Wah, saya kan. Ya Allah. Timbalor itu ada seorang ibu-ibu. Puyan itu jangan Ma, buka. 왼쪽 이시안이 쪽 부하고 부야 산세 빠또 Timot Jesu, Kumariam, yang bertolong di Timot. Ini tersun. Itu betul-betul dia merasakan dari Masya Allah. Baru tahu kalau 10 Muharram itu kayak gini, seumur-umur baru tahu katanya. Masya Allah, dia tercengang betul ketika saya memberikan materi tentang 10 Asyura itu. Ya, 10 Muharram. Itu langsung masuk tenang. Sampai direkam oleh tonggo kula niku, dia menyatakan terima kasih niku lewat rekaman niku. Terima kasih Pak, makasih Pak. Baru tadi malam kajiannya merasuk ke hati saya ini. Ini karena apa? Karena ya tadilah nopo-nopo pun Allah sing maringi hidayah. Jadi ada ketertarikan dengan kajian yang dia terima itu sampai duwe keinginan untuk sampai tidak terlupakan atau tidak ketinggalan dengan apa yang telah diberikan kajian itu. 10 surah nek berada aku ngene. Maksudnya pun duwe himmah. Sehingga para sahabat ketika diceritakan Rasul tentang Samun al-Ghazi, tentang cerita Lailatul Qadar itu
Masya Allah, begitu enaknya ya orang ini bisa ibadah 1000 bulan. Sehingga turun inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sampai lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itu diparing karo Allah Subhanahu karena kepinginane umat Nabi Muhammad. Karena menjadi umat Nabi Muhammad setiap keinginannya ketika zaman Nabi Muhammad SAW ada oleh Allah dijawab. Saiki apa ngono? Saiki dijawab saja. Cuma tidak disampaikan oleh Rasulullah. Artinya apapun yang diinginkan oleh umat Nabi Muhammad, Allah berusaha untuk memenuhi keinginan. Tapi ketika kaitan dengan ibadah, nah saat ini diomongkan qadar, kesempatan ada, tapi orang Allah ya biasa sama Allah. Inilah bedanya imannya para sahabat dengan imannya para tabiin kalau kelanjutan. Kita jauh. Karena diukur iman ngoten dipendawahaken ande imannya Abu Bakar niki ditimbang karo padha iman sak donya tetep laro jaha tetep unggul imannya Abu Bakar Siddiq. Dah niyo imane ning gone Allah dan Rasulnya Abu Bakar kaya apa? Ande imane sak donya timbang bisa abot imane Abu Bakar. Mulane sahabat niku lek krungu pengajian iso nangis ngono, ora eneng sing guyu-guyu krungu pengajian di Rasulullah. Maka berkali-kali kita sampaikan bahwa ada sahabat namanya Usamah. Ketika pada sahabat yang lain bisa menangis ketika mendengarkan kajian Rasulullah, tapi dia tidak bisa menangis. Dia heran, kenapa ya Rasul? Semua sahabat bisa menangis setiap mendengarkan kajian panjenengan, tapi kenapa saya tidak bisa menangis? Usamah, berdirilah kau. Disentuhlah dada Usamah Rasulullah. Dipegang, mak teplek ngoten dipegang dadanya. Seketika Usamah nangis guguk oleh sahabat lainnya. Seraya Nabi berkata bahwa jumudul ain atau semeripat, tegese meripat sing gak tau nangis ketika mendengar kajian. Mata yang tidak pernah menangis ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Jumudul ain min qaswatil qalbi, ini bersumber dari kerasnya hati. Sampai saat terus ini kok, yang pernah saya bikin story, itu cerita dari sahabat yang ketika mendengar kajian dari sahabat tidak bisa menangis. Dan seterusnya. Jadi, wis to perkara awakmu dibukakan oleh Allah mendapatkan cahaya Lailatul Qadar atau mendapatkan khasiat-khasiat atau keistimewaan dalam Lailatul Qadar baik kondisi melek atau turu, jangan kamu hiraukan. 5. Ja'a fi riwayat Muslim, karena ada hadis yang diriwayatkan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yakum Lailatul Qadri fayuwafiquha imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Man sapane wong yakum kang jumenengi sapa man Lailatul Qadri ing wengine Lailatul Qadar. Dadak fayuwafiqu dadak nocoki sapa man Lailatul Qadar. Katek lan ibadah nocoki ibadah Lailatul Qadar, katek nocoki Lailatul Qadar imanan krana iman beneraken wa ihtisaban milang-milang ganjaran. Artinya begini, wis to pokoke sampean santan dango perkara ora roh cahaya Lailatul Qadar itu tenang wong aku roh ora roh ritek sing penting nocoki. Soal Lailatul Qadar tetap akan diberikan kepada kita. Yang paling menonjol adalah betapa besar diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kaitan diampuni niki lho, ati kula jenengan biasa kok ndak tertarik kok. Wong tukang dosa-dosa kuwi butuh ampunan. Nah, ngene iki ora kang dosa ora butuh ampunan. Masyaallah. Gregetne. Rumasane basa ampunan itu dianggap hal biasa. Lane astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah.
Salihan maqbulan. Ini biasa orang-orang kelenjat ya Allah bahwa ampunan itu lebih utama. Maka seperti yang sering saya sampaikan bagaimana munajatnya seorang Yahya bin Ar-Razi, ya Allah, tidak ada kebaikan kami, tidak ada kebaikan akhirat kami kecuali bersamaan dengan ampunan. Ya kena wong teko ning akhirat kok ora nggo maghfirah pangeran, ya cilaka. Karena manusia kepek dosa ketika kita sampai di akhirat dan tidak mendapatkan ampunan Allah, mesti soro Allah sampeyan. Isane wawah ridane Allah mergo oleh pangapurane Allah sepira gedhe dosa manusia ketika mendapatkan ampunan Allah. Maka surga akan disediakan oleh mereka-mereka yang diridhai Allah, yang diridhai tentunya mereka yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ampunan itu menjadi hal yang luar biasa. Wis to, arep ngopo iki aja mikir loro, sing penting kula sampeyan nekani Lailatul Qadar perkara roh cahaya Lailatul Qadar yo ben ora yo yen. Sing penting kita punya keyakinan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang melaksanakan ibadah dan ibadah di malam Lailatul Qadar dan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Istahabulan dan sunataken apa ayuk sira ento ngekeh-ngekehake sapa qaim fitil kalairat dalam mengkono-mengkono wengi minatu ngae sangka donga alwariti kang tumeka ngane Sayyidina Aisyah tatina saking ngasaiti Aisyah radhiyallahu anha ngasakon Aisyah kultu matur wa insun ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayya lailatin Aro'aita ono to pirsa tuan in alimtu lamun weruh sapa ingsun ayu lalaten utawi dindi wengi iku Lailatul Qadri Lailatul Qadar. Napa pirsa jenengan Kanjeng Nabi? Kalau kita ini ingin tahu tentang mana malam Lailatul Qadar itu. Wa malan utawi apa iku aku kudu ngucap sapa ingsun bakal ngucap dalam Lailatul Qadar. Aisyah, artinya kita dituntun doa ketika kita memperbanyak doa di malam Lailatul Qadar. Ini diriwayatkan doa yang disampaikan Rasulullah melalui Sayyidah Aisyah. Kalau memang kita nanti menemukan malam Lailatul Qadar itu, terus yang kita doakan, yang kita baca itu apa ya Rasul? Qala matur sapa Nabi kuli muniya sira Aisyah Allahumma innaka afun karim tuhibbal afwa fa'fu anni innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afun karim tuhibbal afwa fa'fu anni. Jadi pandonga sing sudah diriwayatkan dari Rasulullah didatangkan dari Rasulullah melalui Aisyah. Jadi doa-doa yang sudah mutabarah, doa-doa yang bersumber dari Rasulullah. Kami doa-doa yang biasakan doa-doa itu yang bersumber dari Rasulullah. Kadang-kadang wong wis duwe bahasa Arab pinter, akhirnya ndonga merangkai doa sendiri dengan kata-kata bahasa Arabnya. Biasa kiai-kiai gaya modelnya ngoten niku. Mergo dhewe pinter bahasa Arab sehingga dia merangkai doa-doa itu dengan bahasa Arabnya sendiri. Nah, apa sih perlunya kita harus memakai doa Rasulullah? Karena doa yang dibimbing Rasulullah kepada umatnya ini tidak ada unsur nafsu ketika kita berdoa. Setiap doa yang dibimbing oleh Rasulullah SAW pasti itu kebaikan kita semua. Makanya nek ndonga sandonga mengikuti doa Rasulullah, doa-doa maksurah yang dari Rasulullah. Karena setiap doa yang dari Rasulullah itu akan membawa keberkahan untuk kita semua. Tidak kita meminta kepada Allah dengan keinginan nafsu kita, tidak. Nah, kalau kita merangkai bahasa Allah sendiri, artinya doa kita itu menuntut Allah sesuai dengan kita, ya tidak usah. Kita ada menurut Rasulullah, bahwa aku dengar ini, Kanjeng Nabi dengar yang ini, beres. Dan dipastikan ada
unsur kebaikan yang tentunya setiap doa yang maksurah, doa-doa yang sudah terkenal dari Rasulullah SAW itu dibimbing untuk kita. Karena setiap yang dimintakan Rasulullah bukan dibarengi dengan nafsu itu. Tapi untuk kebaikan umat itu sendiri. Yang lain di sini pentingnya segala sesuatu harus apa? Segala sesuatu harus ada sanad itu seperti itu. Jadi wiridan-wiridan apa-apa kudu ana sanad yang jelas. Artinya ketika setiap wirid ada sanad yang jelas, dalam wirid itu pasti ada kebaikan yang diberikan Rasulullah kepada umatnya. Di situlah pentingnya sembarang kalau sanad itu ngoten. Ya bahasa mbiyen ora sanad saiki iki ae. Bahasa mbiyen kon delok gurune sapa. Tidak aneh guru iki sampean tek guru iki sapa. Terus guru mang sapa kon ngecek. Ketika kita nanti lah, sekarang orang Quran menjajan itu fanatik dengan Yai Arwani putus sana. Ya orang-orang Quran ini kapan syarat Qurannya kaya Yai Arwani wis jiwa. Iki hafid kok ngendi? Oh putus ngene Yai Arwani. Utawa ada santrine Yai Arwani sing duwe pesantren Quran. Iku yo wis duwe nilai lagi di situ. Di sinilah sanad-sanad yang jelas itu perlu untuk kita ketahui, dan setiap kita menentukan guru anak-anak kita mondok pun juga harus kita cari gurune iki sapa, gurune anakmu iki sapa, gurune anakmu sapa, gurune sapa, kon ngetek. Nek bahasa sampeyan ngoten niku. Allahumma innaka afwan karim. Allahumma ya Allah, innaka satul panjenengan iku afwan datang pangapura, karimun tur kang luman, tuhibu demen ton afa ngapura, fa'fu mugi ngapura tuan ane sawa ingsun. Pertanyaan doa ini kalau terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul lailatul qadri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah untuk hari Sabtu yang Sabtu cuma depan ya. Kita akan kataman insyaallah ya. Semuanya hadir sampai hidungani gak teko iman-iman baru kae kataman iku ya. Semawan untuk hari Jumat yang akan datang aja sampai boten teko. Ya, insyaallah kataman ya. Insyaallah hari Jumat kita akan khatamkan kitab Tasyam, maka tak suwun ibu-ibu hadir untuk raketang tekone wae kataman kok. Nggih. Biar utawa ngaji Pak aku saiki ya apa-apa. Yang penting derek kataman. Gitu nggih. Setelah ini tak tanya kalau ada jamaahnya ini masih sambung lagi apa enggak? Ya alhamdulillah tak istirahat soal. Ternyata minta disambung lagi. Dan kita akan kaji kitab Qawmi Tughyan nggih. Sing pun nate nggih. Kathah ya, Qawmi Tughyan ini mau dikaji ustaz banyak. Kita akan kaji kembali di Wiki Sanariah untuk ganti dari kitab Tasyam yaitu kitab Qawmi Tughyan. Nggih, ngaten mawon nggih, alamatul lailatul qadar, alamat-alamat malam Lailatul Qadar akan dibicara pada akhir pertemuan, yaitu besok Jumat akan datang insyaallah. Tak lihatnya tak katamne niku insyaallah nggih. Muga-muga sedaya yang hadir di aula di pada pagi hari ini dikantuk barokah, dikantuk manfaat dari setiap yang kita kaji pada setiap paginya nggih. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Mohon doanya untuk Hilda Adawiyah yang mau semester di Ponpes Darul Qura yang diberi kelancaran kawin
dengan keberhasilan ya. Berikutnya Bisma Zamzami Putra Nugraha minta doa biar secepatnya diantar pulang ayahnya. Minta secepatnya diantar pulang ayahnya. Maksudnya piye gitu? Minta doa. Ayahnya kali ibuke lagi anu bah. Terus anake ajre mangke didamel anu wonten lho bah. Damel anu. Anu apa ini? Damel korban. Ya mudah-mudahan mendapatkan kebaikan ya. Yang lagi sakit Ahmad Maulana, Bapak Kasan, Mbah Maryam, Ibu Muslikah. Di mobil pun paringi ngapura kali Allah sedaya dosa-dosane, kali ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan juga Ibu Siti Robingah ya. Yang sakit mungkin pun paringi kesabaran dan keikhlasan. Allah mengangkat Allah mengangkat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Amin. Ma'a rahatil dunya wa abdanina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana. Wa kun lana sahiban safarina ya Allah, wa kun lana sahiban safarina ya Allah. Wa khalifatan fi ahlina wa khalifatan fi ahlina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa badanan 'ala al-bala'i sabira wa waladan shalihan ya Allah wa waladan shalihan wa salihatan wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa umran tawila wa bi husnil khatimah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ahli dhahir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada hajatnya dan dunia hari akhirat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini maka semanten informasi nanti habis Jumatan ya sekitar satu Indonesia kita akan ada hajatan di Wikir Sonariah ya. Nanti siang kita akan ngaji kembali, mohon kehadirannya, doa dan malamnya tayang perdana di MTYT. Insyaallah nanti malam tayang perdana di MTYT insyaallah ya. Bila di MTYT sudah berkali-kali meminta saya, namun baru nanti malam ada waktu hadir di MTYT. Dan juga alhamdulillah dari Pak Somin kemarin melobi saya, Nur Muhammad. Waket loh, diundang Nur Muhammad itu waket loh. Nur Muhammad undang loh Pak. Insyaallah tanggal 18 ya diundang Nur Muhammad ya alhamdulillah ya mudah-mudahan mengikuti dan juga berkah dan manfaat untuk semua nggih. Mekaten mungkin ada seperempat pertanyaan nggih buat bilih wonten sing ngersakaken nek mboten nggih top mawon sudah bilang ngajinya nggih. Mboten perlu ditanyakan nggih. Mekaten akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.